Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Jack yang saat itu ditugaskan oleh bosnya untuk menghabisi salah satu petinggi mafia. Rupanya Jack juga merupakan salah satu anggota dari organisasi yang selama ini menaungi para pembunuh bayaran di seluruh negeri. Setelah menghabisi targetnya, Jack pergi dari sana dengan memperhitungkan waktu dan ketepatan sehingga dengan mudah Jack mampu keluar dengan sangat aman. Jack juga menjuluki dirinya sendiri sebagai virtuoso. Setelah menyelesaikan misinya, kita diberitahu kalau Jack selama ini tinggal di hutan agar Jack tidak bisa terlacak oleh para musuh-musuhnya. Pagi itu Jack membersihkan senjatanya karena menurut Jack kesempurnaan menuntut ketelitian dan presisi menuntut ketekunan. Keesokan harinya Jack mendatangi kantor pusat karena bosnya Jack akan kembali memberinya sebuah misi. Saat di rumah, Jack menghubungi bosnya untuk bertanya mengenai targetnya saat ini. Ini dia bos Jack yang bernama Sueb, sekaligus orang yang menaungi para pembunuh bayaran di seluruh negeri. Sueb mengatakan kalau target Jack sekarang adalah salah satu pengusaha yang cukup terkenal. Akan tetapi Sueb meminta Jack agar membunuh si target seperti sebuah kecelakaan. Bukan hanya itu, Jack juga hanya diberi waktu selama 48 jam atau 2 hari dari sekarang. Jack sempat ingin menolak karena dengan waktu 48 jam cukup sulit untuk membunuh seseorang seperti sebuah kecelakaan. Akan tetapi Sueb meyakinkan Jack kalau Jack pasti bisa menyelesaikan misi ini. Sueb juga mengatakan kalau ia akan memberi bayaran 3 kali lipat dari biasanya. Pada akhirnya Jack pun menerima misi tersebut. You can inquire discreetly. Di hari itu juga Jack mulai memikirkan cara agar bisa menghabisi targetnya seperti seolah-olah sebuah kecelakaan. Jack mendatangi TKP untuk menganalisa tempat yang biasanya targetnya datangi. Malam harinya Jack dibuat bimbang karena pada dasarnya Jack masih butuh waktu lebih banyak untuk menghabisi targetnya tersebut. Keesokan harinya terlihat Jack sudah berada di tempat yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Tak lama kemudian si target datang dengan mengendarai sebuah mobil merah. Akan tetapi pada saat itu ada seorang ibu-ibu yang tengah bermain bersama anaknya. Jack yang tidak mau keluar dari rencana dengan ragu menembak ban mobil si target hingga mobilnya itu menabrak sebuah mobil van yang sudah sengaja Jack taruh di sana. Pada akhirnya target Jack berhasil dihabisi, namun ibu-ibu yang tadi bermain dengan anaknya ikut tewas dalam kejadian ini. Hal tersebut ternyata membuat Jack merasa frustasi karena secara tidak langsung Jack telah menghabisi orang yang tidak bersalah. Saat pulang ke rumah, Jack masih dalam keadaan merasa sangat bersalah. Jack juga mencoba dihibur oleh seekor anjing yang selama ini menemani Jack. Bahkan setelah kejadian itu Jack terus dihantui rasa bersalah dan merasa kalau seharusnya ia tidak menerima misi tersebut. Untuk menenangkan hati, Jack mencoba mendatangi makam almarhum ayahnya. Namun tiba-tiba Sueb datang menghampiri Jack. Sueb mengatakan kalau ia terpaksa datang karena Jack tidak pernah kembali mengangkat teleponnya. Sueb mencoba menenangkan Jack dengan mengatakan kalau dalam pekerjaan ini memang kadang kita harus melibatkan orang-orang tidak bersalah menjadi korbannya. Akan tetapi Jack harus bangga karena Jack adalah salah satu anggota terbaik dari organisasi para pembunuh bayaran. Yeah. But I tell you this. Beberapa bulan berlalu dan Jack masih belum kembali mau bekerja. Hingga suatu saat Jack mendapat telepon dari Sueb yang mengatakan jika Jack harus segera menemuinya.
Jack yang masih sangat menghormati Sueb, ia pun bergegas datang. Di sini Sueb bertanya apakah Jack mau menerima kembali pekerjaan darinya. Jack menjawab kalau ia ingin berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun sebagai rasa hormatnya kepada Sueb, Jack akan menerima tugas ini untuk terakhir kali. Kemudian Sueb memberikan secari kertas berisi kode mengenai target Jack sekarang. Di kertas itu tertulis nama White River sebagai targetnya serta tempat dan waktu eksekusinya. So what do you think? Singkat cerita, Jack berangkat ke tujuan untuk menjalankan misi. Ia juga sudah mengganti mobilnya dengan mobil sewaan agar tidak ada jejak. Karena perjalanannya cukup jauh, Jack mampir ke sebuah pom mini untuk mengisi bensin. Di sini Jack bertemu dengan seorang wanita cantik serta sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Setelah itu Jack kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga ia sampai di sebuah kafe yang menurut petunjuk dari Sueb, di kafe itulah Jack bisa menemukan White Rivers. Sebelum masuk ke dalam, Jack memotret semua plat nomor mobil untuk menemukan siapakah sosok White Rivers. Saat Jack masuk ke kafe, di sana sudah ada 3 orang pengunjung. 1 orang bapak-bapak menyendiri duduk di pojokan kafe. Jack menyadari si bapak menyendiri ini menyembunyikan pistol di bawah mantelnya. Sementara itu 2 orang pengunjung lainnya merupakan sepasang kekasih. Ternyata pelayan kafe di tempat ini adalah seorang wanita yang Jack lihat ketika di pom mini tadi. Kemudian Jack duduk di tempat yang bisa mengawasi semua orang yang ada di kafe tersebut. Si pelayan menghampiri Jack lalu bertanya apa yang Jack inginkan. Jack memesan 1 kopi pahit dan ia juga bertanya apakah si pelayan tahu siapa orang dengan julukan White Rivers. Sayangnya si pelayan itu tidak tahu siapa orang yang Jack maksud. Thank you. Leave them alone. Kemudian Jack memasukkan plat nomor yang ia potret di luar ke dalam sebuah aplikasi untuk mencari petunjuk. Dari data plat nomor mobil, Jack menyimpulkan kalau si bapak penyendiri kemungkinan mantan polisi dan ia merupakan White Rivers. Namun di satu sisi Jack juga curiga dengan sepasang kekasih yang duduk di depannya. Mereka nampak terlihat canggung dan datang ke kafe ini dengan menggunakan mobil masing-masing. Namun pada akhirnya Jack memutuskan akan menghabisi si bapak penyendiri karena menurut Jack dialah orang yang kemungkinan besar sebagai White Rivers. Yes, you were right. Thank you. Leave them alone. Tak lama kemudian seorang sheriff lokal tiba-tiba masuk ke dalam kafe. Jack menjadi sangat kesal padahal ia berencana akan berpura-pura merampok kafe ini dengan tujuan menghabisi si bapak menyendiri. Terlihat si pelayan tengah berbincang dengan sheriff. Kemudian si pelayan menghampiri si bapak penyendiri. Hingga ketika pengunjung wanita sedang ke toilet, si pelayan menghampiri laki-laki yang kedua. Sementara itu Jack terus berpikir apa yang harus ia lakukan. Karena jika si sheriff tidak datang, maka semua ini seharusnya sudah selesai. Tak lama Jack dihampiri oleh si pelayan. Si pelayan ini bernama Dixie yang ada di bajunya. Jack bertanya apakah ada motel di dekat kafe ini. Dixie menjawab kalau di ujung jalan ada motel dan motel tersebut merupakan satu-satunya di wilayah ini. Actually, Setelah itu Jack keluar, namun ternyata ia tidak langsung pergi dan tetap mengawasi orang-orang yang ada di kafe tersebut. Yang pertama keluar adalah si sheriff. Kemudian disusul oleh si pasangan dan yang terakhir adalah si bapak penyendiri. Jack pun segera mengikuti si bapak penyendiri tersebut.
hingga Jack menuju ke sebuah motel di ujung jalan. Di sini Jack memesan sebuah kamar yang bersampingan langsung dengan kamar si bapak penyendiri. Hingga ketika resepsionis itu lengah, Jack langsung mencuri kunci duplikat kamar milik si bapak penyendiri. Ketika Jack sudah berada di kamar, ia sempat melihat si bapak penyendiri itu pergi ke resepsionis untuk mengambil es batu. Saat itu juga Jack masuk ke kamar si bapak penyendiri lalu memasukkan serbuk racun yang akan memicu serangan jantung kecil. Hingga ketika si bapak penyendiri itu masuk dan ia meminum minumannya, saat itu juga ia baru sadar kalau Jack sudah ada di belakang. Di sini Jack bertanya mengenai siapa White Rivers. Sayangnya sebelum si bapak penyendiri itu mengatakannya, ia malah tewas karena serangan jantung. Diketahui sebelumnya si bapak ini memang sudah mempunyai penyakit jantung akut sehingga membuatnya tewas saat itu juga. Jack menyadarinya setelah melihat obat yang dibawa si bapak tersebut. Karena sudah kepalang mati, Jack pun akhirnya memanipulasi TKP dengan seolah-olah si bapak ini benar-benar terkena serangan jantung secara alami. But he's not White Rivers. Setelah itu Jack kembali ke kafe untuk memesan makanan dan mengobrol berdua. Sebelum pulang, Jack memberitahu kepada Dixie kalau ia menginap di motel. Dreams, solitary man. Saat sudah sampai di motel, tiba-tiba Jack kedatangan Dixie. Ternyata Dixie ini sangat tertarik kepada Jack dan ia pun sempat merayu Jack. Namun Jack menolak rayuan Dixie mengingat mereka belum terlalu kenal. Di sini Jack malah curiga dengan Dixie dan langsung menggeledah tas miliknya. Namun Jack tidak menemukan apa-apa di dalam tas tersebut. Dixie yang tersinggung karena Jack telah mencurigainya, ia pun segera berpamitan untuk segera pergi. Di sini Jack kembali bertanya mengenai siapa White Rivers. Namun Dixie tetap pada jawabannya kalau ia tidak tahu White Rivers yang dimaksud oleh Jack. Mistaken, just let me go. Hingga ketika Dixie akan pergi, tiba-tiba salju turun yang akan membuat jalanan sangat licin. Melihat hal itu, Jack yang kasihan kepada Dixie, ia pun terpaksa menyuruh Dixie untuk tetap tinggal sampai saljunya berhenti. Pada tengah malam Jack terbangun lalu diam-diam ia keluar meninggalkan Dixie. Ternyata Jack berniat mendatangi dua orang pasangan yang ia temui waktu di kafe. Jack tahu rumahnya dari aplikasi yang ia pakai waktu di dalam kafe tersebut. Hingga ketika Jack masuk dan mencari keberadaan mereka, tiba-tiba si wanita muncul sehingga terpaksa Jack langsung menembaknya. Sementara itu si wanita mencoba kabur dari tempat tersebut. Jack terus mencarinya hingga menemukan si wanita yang sudah dalam keadaan pingsan di dalam gudang. Jack yang merasa si wanita tidak bersalah, pada akhirnya Jack melepaskan si wanita dan tidak jadi menghabisinya. Bahkan Jack juga mengobati luka si wanita lalu kembali masuk ke dalam rumah. Jack mencoba mencari petunjuk untuk meyakinkannya kalau si laki-laki adalah White Rivers. Sayangnya Jack tidak juga menemukannya. Setelah itu Jack membuat TKP seolah-olah rumah ini baru saja kerampokan. Ketika Jack akan pergi dari rumah, tiba-tiba datang seorang sheriff yang ia lihat saat di dalam kafe. Si sheriff curiga ada yang tidak beres setelah melihat rumah tersebut dalam keadaan terbuka. Ketika si sheriff berkeliling ke belakang rumah, Jack akhirnya bisa keluar lalu mengecek mobil milik si sheriff.
hingga Jack berhasil menemukan sheriff yang asli di dalam bagasi mobil. Artinya si sheriff yang tadi adalah sheriff gadungan. Hingga ketika si sheriff pergi dari rumah tersebut, Jack langsung mengikutinya. Si sheriff yang sadar kalau ia sedang diikuti, ia pun langsung menghentikan mobilnya lalu bertanya apa yang sedang Jack cari. Di sini Jack mengatakan kalau ia sedang mencari White Reavers. Mendengar hal itu, si sheriff langsung berniat menghabisi Jack, namun untungnya Jack lebih dulu menyerang si sheriff. Sheriff itu pun segera kabur ke arah hutan, namun Jack terus memburunya. Hingga pada akhirnya Jack berhasil menghabisi si sheriff gadungan. Setelah itu Jack menghubungi Sueb untuk memberitahu kalau misinya sudah selesai. Mendengar hal itu, Sueb segera menyuruh Jack untuk kembali. Jack mengatakan kalau ia butuh istirahat, apalagi di kamar motelnya masih ada Dixie. Get back as soon as you can. Ketika pulang ke motel, ia menemukan Dixie yang sudah tidak berpakaian dan kembali merayu Jack. Seketika itu juga Jack menjadi gemetar lalu menghayukannya. Setelah Trot, Dixie pergi ke belakang untuk membersihkan diri. Di sini Jack menemukan paspor milik Dixie yang bertuliskan Blanca Rios, yang mana itu adalah bahasa Spanyol yang jika diartikan adalah White Reavers. Dixie alias Blanca Rios bertanya apakah Jack sudah menghabisi semuanya. Jack pun mengiyahkannya karena Jack juga sudah tahu kalau mereka adalah para pembunuh bayaran kecuali si wanita yang ia obati tadi. Kemudian Dixie bercerita kalau dia beruntung bisa datang ke kafe itu lebih awal. Karena Dixie ternyata telah menghabisi si pemilik kafe serta pelayan kafe di sana sehingga Dixie bisa menyamar menjadi pelayan kafe. Kemudian Dixie menceritakan kalau yang pertama datang ke sana adalah si wanita yang merupakan gadis lokal. Tak lama datang si laki-laki yang langsung merayu si wanita dan duduk berdua. Kemudian disusul dengan si bapak penyendiri. Terungkap fakta kalau orang yang menyuruh Dixie serta para pembunuh bayaran di dalam kafe adalah Sueb. Ternyata Sueb tidak terima jika Jack harus pensiun dari pekerjaannya. Sueb sebenarnya sangat sayang kepada Jack sehingga memberi kesempatan kepada Jack, yaitu jika berhasil menghabisi Dixie maka Jack akan dibiarkan hidup. Sebelum Jack dihabisi, ia berpesan kepada Dixie agar Dixie mau mendatangi kabinnya di tengah hutan untuk merawat anjingnya. Saat Dixie menembak, ternyata pelurunya sudah diambil oleh Jack. Jack mengatakan kalau ia bisa saja melawan Dixie sekarang. Namun ia sadar kalau dosanya di masa lalu sudah sangat banyak. Untuk itu ia rela dihabisi Dixie sebagai upaya penebusan dosa-dosanya. Setelah menghabisi Jack, Dixie segera menghubungi Sueb untuk memberitahu kalau Jack kini telah tiada. Keesokan harinya Dixie mendatangi kabin milik Jack untuk merawat anjingnya. Di sini Dixie sadar kalau ia juga sebenarnya ingin berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun hal itu tidak akan terlaksana selagi Sueb masih hidup. Untuk itu Dixie berencana akan menghabisi Sueb. Kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.